Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sekarang kita akan membahas bab baru yaitu peran pelaku ekonomi. Di sini kita akan menjabarkan bagaimana sih peran-peran pelaku ekonomi yang sudah kita jelaskan di bab 1 tentang para pelaku ekonomi dan bagaimana hubungan para pelaku ekonomi dari pelaku ekonomi yang satu dengan pelaku ekonomi yang lain. Baiklah, yang pertama kita akan jelaskan tentang pelaku-pelaku ekonomi. Seperti yang sudah kita jelaskan, ada beberapa pelaku ekonomi. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau rumah tangga konsumen yang kita singkat dengan RTK. Yang kedua adalah rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produksi yang kita singkat dengan RTP. Ya. Yang ketiga adalah rumah tangga negara atau RTN atau boleh disebut dengan rumah tangga government. Oke. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri atau MLN. Nah, ini adalah 4 pelaku ekonomi. Sekarang bagaimana sih peran para pelaku ekonomi tersebut? Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi atau konsumen. Jadi rumah tangga konsumen dia bertindak sebagai sebetulnya menghabiskan nilai guna ya, atau sebagai pengguna barang atau jasa. Tetapi selain itu, intinya peran pelaku rumah tangga konsumsi adalah sebagai penyedia faktor produksi. Ada beberapa faktor produksi ya, ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli itu seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, ya. Sedangkan faktor produksi turunan seperti modal dan skill atau kewirausahaan. Nah, itu inti dari peran rumah tangga konsumsi sekali lagi adalah sebagai penyedia faktor produksi. Oke, selain itu, peran rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi atau RTP adalah sebagai yang kita ketahui produsen itu bertindak sebagai menghasilkan nilai guna ya, atau dia adalah sebagai pengguna faktor produksi tersebut dari rumah tangga konsumen. Atau RTP bertindak sebagai menghasilkan output ya, atau barang dan jasa. Selain itu, RTP sendiri adalah bertindak sebagai agen pembangunan. Karena RTP dia dapat membantu pemerintah dalam membantu perekonomian negara. Nah, itu adalah peran rumah tangga produsen. Sekarang bagaimana peran rumah tangga masyarakat luar negeri? Ya. Nah, masyarakat luar negeri bertindak sebagai kegiatan seperti ekspor dan impor. Berarti dia adalah terlibat perannya sebagai perdagangan internasional. Selain itu, masyarakat luar negeri juga dapat bertindak sebagai berperan pertukaran tenaga kerja. Ya, seperti yang kita ketahui, tenaga kerja Indonesia banyak yang bekerja di luar negeri. Begitupun tenaga kerja luar negeri ada yang bekerja di dalam negeri. Selain itu, masyarakat luar negeri bisa menjadi penanam modal, seperti yang sekarang adalah MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana para investor itu kebanyakan atau pada umumnya adalah berasal dari luar negeri. Dan juga Indonesia bisa mendapatkan pinjaman ya melalui IMF, International Monetary Fund ya atau World Bank, pinjaman untuk perekonomian untuk kebutuhan negara. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran rumah tangga negara atau peran RTG atau peran RTN. RTN sendiri, rumah tangga negara, adalah bertindak sebagai pengatur ya, pengatur perekonomian, pengatur harga di mana produsen tidak bisa menetapkan harga dengan secara maksimal, dia diatur oleh negara. Kemudian juga rumah tangga negara bertindak bisa sebagai konsumen, dia sebagai pengguna barang atau jasa. Bisa bertindak juga sebagai produsen ya, sebagai penghasil barang. Nah, itu peran para pelaku ekonomi. Sekarang bagaimana sih alur kegiatan keempat pelaku tersebut? Ya, yang namanya siklus aktivitas ekonomi atau yang dinamakan dibentuk dalam sebuah diagram atau istilahnya circular flow. Sekarang kita akan bahas ya bagaimana circular flow empat pelaku ekonomi tersebut. Nah,
Diagram siklus aktivitas ekonomi sendiri yaitu dapat diartikan sebagai hubungan ya atau pola hubungan yang saling berkaitan dan berpengaruh antara para pelaku ekonomi, baik itu antara RTK dengan RTP, RTK RTP dengan RTG, atau RTK, RTP, RTG dan masyarakat luar negeri. Nah, circular flow ini atau siklus aktivitas hubungan antara pelaku ekonomi ini ada beberapa hubungan atau ada beberapa siklus ya, ada beberapa jenis diagram siklus atau circular flow. Ada siklus ekonomi sederhana, ada siklus ekonomi 3 sektor, dan ada siklus ekonomi 4 sektor. Siklus ekonomi sederhana itu hanya melibatkan antara RTK dan RTP. Ini biasanya kajiannya dalam ekonomi secara mikro ya. Sedangkan siklus ekonomi 3 sektor atau terbuka ya. Kalau siklus ekonomi sederhana bisa dikatakan sebagai siklus ekonomi yang tertutup. Kalau 3 sektor berarti ditambahin ada RTN di sini yang masuk, yaitu RTK, RTP dan RTN. Nah, itu biasanya sudah meliputi cakupan ekonomi secara makro. Dan apalagi siklus ekonomi 4 sektor, berarti 4 sektor sudah melibatkan 4 pelaku ekonomi. Berarti di sini sudah masuklah masyarakat luar negeri. Dan ini juga sama kajiannya ekonomi secara makro. Nah, jadi ada penggambaran siklus ekonomi itu ada 3 ya, siklus ekonomi tertutup dan siklus ekonomi terbuka. Tertutup atau hanya melibatkan 2 pelaku, RTK dan RTP, atau disebut dengan siklus ekonomi sederhana. 3 sektor melibatkan RTK, RTP, dan RTN, dan 4 sektor melibatkan RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri. Oke, bagaimana gambaran siklus ekonomi sederhana atau 2 sektor? Nah, 2 sektor berarti dia hubungannya adalah rumah tangga atau RTK, rumah tangga konsumen, dan RTP, rumah tangga produsen. Pertama, ada siklus ketika rumah tangga konsumen berperan sebagai penyedia faktor produksi. Dia yang mempunyai sumber daya alam, sumber daya manusia, ya, modal dan skill. Dia diserahkan kepada perusahaan atau RTP, rumah tangga produsen. Ini alur yang pertama ya. Pertama berarti adalah hubungan antara RTK ke RTP sebagai faktor produksi. Kemudian ada timbal balik ya dari RTP ke RTK sebagai imbal jasa atas pengguna faktor produksi. Ini berupa uang. Nah, ini alur yang pertama yang disebut dengan alur input ya. Kemudian nanti dari faktor produksi ini akan diolah ya atau akan diproduksi oleh perusahaan menghasilkan barang. Dan barang ini akan diserahkan kepada RTK di mana RTK berfungsi atau berperan sebagai pengguna atau menghabiskan nilai guna barang. Dan juga nanti RTK akan ada hubungan timbal balik ya atau imbal jasa berupa uang kepada perusahaan karena dia sudah memanfaatkan barang atau jasa. Nah, ini disebut sebagai pasar output ya atau pasar keluaran. Nah, ini siklus ekonomi secara sederhana, kajian ekonomi secara mikro. Dan di sini ada keterangannya ya. Sekali lagi, siklus aktivitas ekonomi sederhana hanya melibatkan 2 pelaku, yaitu RTK dan RTP. Para konsumen dalam kelompok RTK membutuhkan barang dari RTP. Nah, dari proses pemenuhan kebutuhan, menimbulkan transaksi antara RTP dan RTK sehingga terjadilah arus barang dan jasa yang diimbangi arus uang sebagai pembayaran atas pembelian barang dan jasa tersebut. Nah, kemudian sekarang siklus ekonomi 3 sektor. Pada intinya pertama yang 2 sektor itu sama ya. Dari RTK ke RTP berupa faktor produksi, kemudian RTP akan menghasilkan atau akan memberikan imbal jasa berupa uang. Kemudian dari RTP ke RTK akan menghasilkan barang, RTK ke RTP akan memberikan imbal jasa berupa uang. Nah, 3 sektor muncul di sini adalah RTN atau rumah tangga negara ya. Nah, rumah tangga negara berfungsi atau berperan adalah sebagai hubungan timbal balik pajak ya. Artinya nanti RTK dan RTP akan membayar pajak kepada negara atas fasilitas yang diberikan oleh negara baik itu kepada RTK ataupun kepada RTP. Nah, ini siklus ekonomi 3 sektor. Jadi 3 sektor itu melibatkan rumah tangga konsumsi atau RTK, rumah tangga produksi atau RTP, dan rumah tangga pemerintah atau RTG.
Oke ya. Nah, ini 3 sektor atau RTK, RTP, dan RTG. Sekarang bagaimana circular flow atau alur diagram 4 sektor. Berarti ini muncullah masyarakat luar negeri. Pada intinya sama dengan 3 sektor, dan tapi sekarang muncul luar negeri ketika adanya perdagangan internasional. Ketika dari cakupan RTK, RTP, dan RTN ini dianggap sebagai cakupan dalam negeri, dan ketika dalam negeri ini akan menyalurkan barang atau jasa ke luar negeri disebut dengan kegiatan ekspor, dan ketika luar negeri menyalurkan barang atau jasa kepada dalam negeri merupakan kegiatan impor. Jadi masyarakat luar negeri ini adalah kegiatan ekspor dan impor. Oke, demikian ya pembahasan. Tapi sebelumnya di sini ada manfaat diagram interaksi. Jadi pembahasan circular flow seperti itu. Sekarang apa sih manfaatnya adanya circular flow? Nah, bagi pemerintah, diagram interaksi bermanfaat sebagai alat bantu ya untuk membuat pola pembangunan, mengatur dan mengontrol arus barang dan jasa serta faktor produksi, mengatur dan mengontrol arus peredaran uang, membuat anggaran pendapatan belanja negara, mengatur distribusi pendapatan nasional, menentukan struktur perekonomian nasional, dan mengetahui hak dan kewajiban pemerintah kepada masyarakat. Ya. Sedangkan bagi masyarakat sendiri, untuk mengetahui hak dan kewajiban masyarakat, untuk mengetahui jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, dan untuk memperluas wawasan. Ya, demikian pembahasan tentang peran pelaku ekonomi. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.